Pada zaman dahulu, di Tanah Simalungun, berdiri sebuah kerajaan yang makmur. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja yang arif dan bijaksana, dihormati oleh rakyatnya karena keadilannya. Sang raja memiliki seorang putri yang kecantikannya luar biasa. Kabar tentang keelokan putri ini tersebar luas hingga ke pelosok negeri, membuat banyak orang terkagum-kagum tanpa pernah melihatnya secara langsung. Suatu hari, berita tentang kecantikan sang putri sampai ke telinga seorang raja muda dari kerajaan tetangga. Raja muda ini dikenal bukan hanya karena kebijaksanaannya, tetapi juga karena ketampanan yang dimilikinya. Terpesona oleh cerita tentang sang putri, ia memutuskan untuk melamarnya. Kabar ini pun sampai ke Raja Simalungun. Setelah mempertimbangkan niat baik raja muda, ia menyambut lamaran tersebut dengan senang hati. Raja muda pun pulang dengan penuh kegembiraan untuk mempersiapkan pernikahan yang megah. Ketika sang putri mendengar kabar ini, ia tersipu malu, namun hatinya turut berbunga-bunga. Dalam diam, ia juga menerima lamaran itu dan membayangkan kebahagiaan yang akan ia jalani bersama raja muda. Sebelum pernikahan berlangsung, Raja Simalungun berpesan kepada putrinya agar menjaga diri dengan baik. Ia ingin memastikan tak ada hal yang dapat menghalangi kebahagiaan mereka. Suatu hari, saat senja mulai turun, sang putri bersama para dayangnya pergi ke kolam pemandian di belakang istana. Airnya jernih, dikelilingi pepohonan rindang yang menciptakan suasana damai. Setelah mandi, sang putri duduk di atas sebuah batu besar di tepi kolam. Ia larut dalam angannya, membayangkan hari pernikahannya yang indah. Senyum kecil tersungging di wajahnya saat ia membayangkan kehidupannya bersama sang raja muda. Namun, di tengah lamunannya, tiba-tiba angin kencang bertiup. Ranting besar dari pohon di dekat kolam patah dan jatuh tepat ke wajahnya. Sayangnya, ranting itu memiliki ujung yang tajam dan melukai hidung sang putri. Darah mengalir dari luka kecil itu, tetapi bagi sang putri, luka ini bukan sekadar goresan biasa. Ia teringat pesan ayahnya, ia harus menjaga diri dengan baik, agar pernikahannya tidak terganggu. Ketakutan mulai menguasai pikirannya. Bagaimana jika luka ini membuat raja muda membatalkan pernikahan mereka? Bagaimana jika takdirnya berubah karena kelalaiannya sendiri? Pikiran-pikiran itu terus menghantui benaknya, membuatnya semakin putus asa. Dihantui oleh rasa bersalah dan takut akan kehilangan kebahagiaannya, sang putri pun berdoa dengan penuh kepasrahan. Dengan air mata yang mengalir, ia memohon kepada Yang Maha Kuasa untuk menghukumnya atas kelalaiannya. Tiba-tiba, kilat menyambar langit, diikuti gemuruh petir yang menggetarkan bumi. Dalam sekejap, sesuatu yang aneh terjadi pada tubuh sang putri. Dari kakinya, sisik-sisik mulai bermunculan. Perlahan, sisik itu menjalar ke seluruh tubuhnya. Para dayang yang menyaksikan kejadian ini menjerit ketakutan, lalu berlari kembali ke istana untuk memberitahukan Raja Simalungun. Sang raja segera bergegas menuju kolam. Namun, saat ia tiba, putrinya sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah seekor ular besar yang melingkar di atas batu tempat sang putri sebelumnya duduk. Hati sang raja remuk. Ia menyadari bahwa ular itu adalah jelmaan putrinya sendiri. Sang putri telah meminta hukuman kepada langit, dan kini takdir telah mengubahnya menjadi sosok yang berbeda. Tanpa menoleh ke belakang, ular besar itu perlahan melata ke dalam semak belukar, menghilang di antara lebatnya hutan. Sang raja hanya bisa berdiri terpaku, menyesali apa yang telah terjadi. Legenda ini terus dikenang oleh masyarakat Simalungun, menjadi pengingat bahwa nasib seseorang bisa berubah dalam sekejap, dan bahwa penyesalan terkadang datang terlambat. Terima kasih telah menonton Dongeng Nusantara di channel Dreamy Tales. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe untuk terus mendukung channel ini. Sampai jumpa di dongeng berikutnya.